Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslul Khamis, landasan yang kelima, yaitu membedakan antara waliullah, wali-wali Allah yang sebenarnya, dengan orang-orang yang menganggap atau dianggap sebagai waliullah padahal mereka bukanlah waliullah. Nah, di pertemuan yang lalu penulis rahimahullahu ta'ala berdalil dengan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah. Ya, firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ini sifat yang pertama dan kedua, yaitu mereka cinta kepada Allah dan mereka dicintai Allah. Ini ciri waliullah, ya, cinta kepada Allah dan dia dicintai Allah. Kemudian ciri yang ketiga dalam ayat ini, waliullah itu adzillatin 'alal mu'minin, merendah, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, ciri waliullah a'izzatin 'alal kafirin, mereka berwibawa, tidak tidak melembek kepada orang-orang kafir, namun menampakkan kewibawaannya, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian sifat yang kelima, yujahiduna fi sabilillah. Wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sampai pada pembahasan tentang al-jihad. Kata beliau, berkaitan dengan jihad ada beberapa catatan yang perlu untuk dipahami bersama. At-tanbihul awal, annal jihad fi syari'ah masyru'un min babil wasail lal ghayat. Bahwa jihad di dalam syariat itu hanya sebatas sarana, bukan tujuan.
Ini kemarin sempat kita singgung, karena sebagian orang menganggap bahwa jihad itu adalah tujuan, bukan sarana. Sehingga mereka menyenandungkan syair-syair wal jihadu ghayatuna, dan jihad adalah tujuan kami. Ini keliru. Ya, jihad adalah sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama bayyana hadza Ibnu Daqiqil 'Id fi kitabih Ihkamul Ihkam. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Daqiqil 'Id, demikian juga Al-Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, mereka semua mengatakan bahwa jihad disyariatkan hanya sebatas wasilah, bukan sarana. Ya, contoh yang sudah kita sampaikan, sebagaimana ilmu tajwid, ilmu nahwu, ya belajar bahasa Arab, belajar baca Al-Quran, itu tujuan, bukan sarana. Dan seorang tidak bisa mencapai tujuan itu kecuali dengan sarana tersebut. Dari sini ada sebuah kaidah yang berbunyi mala yatimmu bihil wajib, mala yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Ini kaidah dalam usul fikih. Ma la yatimmu bihil wajib, ma la yatimmu bihil wajib illa bihi, kurang. Ma la yatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Ya, saya ulangi kaidahnya. Ada sesuatu yang apabila kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut itu juga hukumnya wajib. Belajar baca Quran hukumnya apa? Wajib. Seorang tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan benar kecuali dengan belajar ilmu tajwid. Maka berarti ilmu tajwid sarana, baca Quran itu tujuan. Kalau baca Al-Quran itu wajib, berarti belajar ilmu tajwid juga wajib. Belajar memahami Al-Quran, memahami hadis, itu hukumnya wajib. Karena Al-Quran dan hadis itu karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, maka berarti belajar bahasa Arab hukumnya juga wajib. Ya, paham Al-Quran, paham hadis itu tujuan. Sedangkan belajar bahasa Arab itu sarana. Karena tujuannya wajib, maka sarananya juga ikut wajib. Ya, maka sekali lagi, jihad itu adalah sarana, bukan tujuan. Kemudian beliau mengatakan, walidha qala subhanahu, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Fi hadithi Buraidah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, uzu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah. Fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Bukan berperang untuk membela kaum, untuk fanatisme golongan, tidak. Tapi fi sabilillah. Qatilu man kafara billah, perangilah hanya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ughzu, berperanglah kalian, wala taghullu wala taghdiru, jangan kalian curang dan jangan kalian menipu. Ya, jangan kalian curang ketika berperang. Kalau sudah ada perjanjian, maka penuhi perjanjian tersebut. Ya, enggak boleh seorang muslim mengkhianati perjanjian meskipun dengan orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, fa idza kana al jihadu masyru'an min babil wasail lal ghayat fayatarattabu ala hadha anna syari'ata la tatashawwafu ila safki dima
wala ila izhaqil anfus. Maka kalau jihad itu disyariatkan hanya sebatas wasilah, sarana, bukan tujuan, maka dampak daripada ini kita bisa memahami bahwa syariat Islam itu tidak bertujuan untuk menumpahkan darah. Syariat Islam tidak bertujuan untuk melenyapkan, menghilangkan nyawa. Ya, karena ada orang yang mengatakan bahwa membunuh itu tujuan. Jadi umat Islam itu harus mateni wong, harus menumpahkan darah karena itu tujuan. Maka ini dibantah, tidak. Ya, membunuh, menumpahkan darah itu bukan tujuan. Syariat Islam tidak bertujuan untuk menumpahkan darah atau membunuh orang. Wa innama tatashawwafu ila i'la'i kalimatillah. Namun syariat Islam bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau agama Allah, kalimat Allah tidak tinggi kecuali harus dengan cara melenyapkan nyawa, maka iya ditempuh cara tersebut. Tapi kalau kalimat Allah tinggi tanpa harus menumpahkan darah, maka tidak pakai menumpahkan darah. Wa mimma yu'akkadu hadha, wa mimma yu'akkidu hadzal ma'na anna syari'ah qabilatil jizyah minal kafirin. Di antara hal yang menguatkan statement kita tadi bahwa agama syariat kita tidak bertujuan untuk membunuh, menumpahkan darah, ya, di antara yang menguatkan hal tersebut bahwasanya syariat kita menerima jizyah dari orang-orang kafir. Apa jizyah itu? Pajak, upeti. Ada nggak dalam syariat kita? Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yadinuna dinal haqqi wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Ya, sampai mereka memberikan jizyah. Walau kana al muradu minal jihadi safkut dima wa izhaqul anfus lama qabilatil jizyah. Seandainya syariat Islam itu seperti yang dituduhkan oleh mereka, syariat Islam itu tujuannya memang bunuh orang, tujuannya memang menumpahkan darah, maka tentu nggak ada namanya jizyah itu. Ya, Allah atau syariat tidak menerima jizyah. Syariat hanya membunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat itu tidak bertujuan untuk menumpahkan darah. Wa aidan salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama fi sulhil Hudaybiyah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdamai dengan orang-orang musyrikin Quraisy ketika sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Fadalla ala annal qitala nafsahu laisa muradan lidzatihi wa innama masyru'un min babil wasail. Dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya jihad itu bukan membunuh, ya, membunuh, melenyapkan nyawa itu hanya sebatas sarana, bukan tujuan. Syariat itu tujuannya memang harus mateni orang, harus menumpahkan darahnya orang, tidak. Kemudian at-tanbihu tsani, peringatan yang kedua tentang jihad. Idza kana al-jihadu masyru'an min babil wasail fa hunaka farqun baina hali quwwatil Islam wa dha'fihi. Apabila jihad itu disyariatkan hanya sebatas sarana, bukan tujuan, maka dari sini harus dibedakan antara kondisi kaum muslimin ketika mereka kuat dengan kondisi kaum muslimin ketika mereka lemah. Itu dibedakan dalam masalah jihad. Beda syariatnya kalau kaum muslimin kuat, beda syariatnya juga ketika kaum muslimin lemah. Fa idza kana al-qitalu yanfa'u akthar mimma yadur fa innahu yushra'. Apabila jihad itu dilakukan oleh kaum muslimin membawa manfaat lebih besar daripada mudaratnya, maka iya disyariatkan jihad ketika itu. Tapi sebaliknya, wa in kana yadurru akthar mimma yanfa' fa innahu la yushra'. Tapi kalau ternyata jihad itu justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kaum muslimin karena kaum muslimin lemah, maka jihad itu
tidak disyariatkan. Ya, jadi menimbang antara manfaat dan mudarat. Ya, agama senantiasa berputar di atas itu, menimbang antara maslahat dan mudarat. Enggak modal nekat, enggak modal pakaikan takbir Allahu Akbar. Musuhnya pakai rudal, pakai tank, ya. Ini yang pakai yang bertakbir ini pakai apa? Batu, bambu runcing, orangnya cuma 1-2. Ya, ini kalau nekat jihad, maka apa yang terjadi? Lebih mudarat atau lebih bermanfaat? Lebih mudarat. Ya. Maka ketika itu tidak disyariatkan jihad. Fayufarraqu baina halid dha'fi wal quwwah, maka dibedakan antara kondisi ketika kuat dan kondisi ketika lemah. Falam yushra'il jihadu fi Makkah. Lihat, ketika Nabi di kota Mekah, apakah Allah sudah mensyariatkan jihad kepada beliau? Ketika di Mekah, apa ada syariat jihad? Tidak ada syariat jihad, belum disyariatkan jihad. Kenapa demikian? Li'annal muslimina kanu fi hali dha'fin. Karena kaum muslimin ketika itu, ketika di Mekah, mereka kondisinya masih lemah. Ya, padahal disiksa, sahabat-sahabat disakiti, ada yang dibakar, Bilal disiksa seperti itu. Sampai-sampai Khabbab ibnul Arat mengeluh kepada Nabi SAW ketika punggungnya itu melepuh, terbakar. Khabbab ibnul Arat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastansirillah, wahai Rasulullah, tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya, ala tada'ullaha lana, tidakkah kau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami? Maka Nabi SAW mengatakan, innaman kana qablakum yudha' fi ra'sihi yuhfar wa yudha' fi ra'sihi, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, di antara mereka ada yang digali lubang, kemudian diletakkan palu di atas kepala mereka, fayuja'al nisfain, kemudian dibelah kepalanya menjadi 2. Wa yunshad biminsyatil hadid maduna lahmihi wa 'admihi, ada juga yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Ya, wala yaruddu dzalika an dini, namun itu semua tidak membuat mereka melepaskan agama ini. Namun Nabi mengatakan di akhir hadis tersebut, walakinnakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang tergesa-gesa, maunya itu cepat langsung ngelihat hasil, nggak mau berproses, nggak mau bersusah-susahan, maunya cara-cara yang instan, tergesa-gesa. Ini ketika di kota Mekah tidak ada syariat jihad karena kondisi kaum muslimin ketika itu lemah. Wa inna maktufiya bi jihadil kalimah wad da'wah. Namun ketika di kota Mekah ada jihad, tapi jihadnya hanya berupa dakwah, berupa ucapan-ucapan. Ya, karena namanya jihad itu bukan hanya dengan pedang, tapi jihad juga bisa dengan harta. Jihad juga bisa dengan dakwah. Nabi SAW mengatakan, qatilul musyrikina bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Ya, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dan juga dengan jiwa kalian. Lakinnahu syuri'a fil Madinah lamma qawiyal muslimun. Namun jihad ini baru disyariatkan ketika di Madinah. Ketika di Madinah, kaum muslimin sudah mendapatkan kekuatan dari kaum Al-Ansar, ya, dari Aus dan Khazraj. Ya, sudah ada kekuatan. Umat Islam juga memiliki persenjataan, kekuasaan dan lain sebagainya. Maka baru disyariatkan jihad. Fala budda minat tafriq baina halid dha'fi wal quwwah. Wasyariah ra'at hadzal amr. Inilah syariat Islam. Syariat Islam senantiasa berputar di atas menimbang maslahat dan mudarat. Ya, tidak modal nekat. Ya, syariat Islam bukan modal nekat alias bonek, yang penting jalan saja. Ya, kita ini sedang ibadah kok. Ya, insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, pertolongan Allah datang. Akan tetapi Allah memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa menimbang maslahat dan mudarat. Seorang misalnya, dia tahu kondisinya sakit. Ya, dia tahu kondisinya sakit, tapi dia nggak mau tayamum.
Ya dia maunya wudhu. Nah wudhu kok dilarang? Nggak apa-apa, wudhu saja. Atau mandi saja sudah nggak apa-apa. Dalam kondisi sakit, nekat mandi. Ya padahal Allah memberikan keringanan. Bisa dengan tayamum. Ya, orang yang sakit, dalam kondisi sakit, dia nekat berpuasa. Ya nggak apa-apa, puasa saja. Nggak perlu menimbang maslahat dan mudarat. Iya saya sakit. Ya tapi ini kan ibadah. Nggak apa-apa, jalankan saja. Ya, justru kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang sakit dengan sakit yang dia tahu bahwasanya puasa bisa menambah parah sakitnya, tapi dia nekat berpuasa, maka puasanya bukan malah dihitung ibadah, tapi dihitung sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melarang wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Ya maka syariat senantiasa berputar di atas menimbang maslahat dan mudarat. Faqala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 66, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan saat ini, sekarang ini Allah meringankan syariat jihad atas kalian. Wa alima anna fikum du'fa, dan Allah mengetahui bahwa ada kelemahan di antara kalian. Ini kalau lihat ayat ini jelas sekali bagaimana keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Iyakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kurang besar ya. Perhatikan dulu ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, semangatilah orang-orang yang beriman untuk berjihad. Nabi disuruh menyemangati para sahabat. Iyakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Apabila di antara kalian ada 20 orang yang bersabar untuk melaksanakan jihad, yaglibu mi'atain, maka berarti maka niscaya 20 orang ini bisa mengalahkan 200. Ya 20 orang ini bisa mengalahkan 200. Bahkan kata Allah, wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Apabila di antara kalian ada 100 orang, maka 100 orang ini bisa mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir. Berarti 1 banding berapa kalau 100? 10. Ya, 1 orang melawan 10. Ya, 1 orang melawan 10. Ini syariat sebelumnya. Ya, 1 orang melawan 10. Baik, perhatikan kemudian ayat ini diringankan sama Allah. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Maka kemudian sekarang ini Allah telah meringankan kalian, wahai kaum muslimin. Karena Allah tahu ada kelemahan dalam diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Apabila ada 100 orang yang bersabar di antara kalian, dia atau mereka ini bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah. Apabila ada 100 orang 1000 orang di antara kalian, maka 1000 orang ini bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti 1 banding berapa ini? 2. Ya, yang terakhir ini 1 orang melawan 2. Nah, perhatikan dari ayat tadi, kata beliau, qala Ibnu Abbas al-wahidu muqabilu tsnain. 1 orang itu melawan 2 orang. Ya, ketika jihad 1 orang melawan 2 orang. Bimana? Apa maknanya? Idza kana muqabilul wahid thalathata fa akthar jazat tawalli yaumaz zahf.
Apabila ketika peperangan itu satu orang melawan 3 orang atau lebih, maka ketika itu boleh lari dari peperangan. Paham jemaah? Ya, satu orang itu lawannya 3 orang atau lebih. Berarti seperti misalnya kalau kaum muslimin jumlah pasukannya 100, harusnya musuhnya itu berapa? 200. Tapi ketika kaum muslimin berperang musuhnya 300, 400 atau lebih, maka ketika itu kaum muslimin boleh untuk meninggalkan medan perang. Kenapa? Karena kaum muslimin lemah, dan kelemahan ini bisa membahayakan, memudorotkan kaum muslimin. Nah, ini real, apa istilahnya? Bukan real, realistis. Ya, realistis saja. Ya, karena kaum muslimin dalam kondisi yang lemah, sedikit jumlah pasukan mereka, sedangkan orang-orang kafir berlipat-lipat jumlah pasukannya. Maka menurut kebiasaan, maka kaum muslimin lebih banyak peluangnya untuk mengalami kekalahan melawan orang-orang kafir tersebut. Ya, maka ketika itu boleh untuk lari dari medan peperangan, boleh untuk tidak berperang. Ya, tapi kalau ternyata jumlah musuh lebih banyak, lebih sedikit daripada jumlah kaum muslimin, maka haram hukumnya lari dari medan peperangan. Ya, fadalla ala anna syariah ra'atil quwwah. Maka dari ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa syariat kita itu menimbang maslahat dan mudarat. Wa katsirun min ahli al-hamasah fi hadzal bab yadhunnuna anna syariah la tura'i dhaf wal quwwata fi babil jihad. Kata beliau, banyak di antara orang-orang yang cuman modal semangat, ya dai-dai yang cuman modal semangat dalam permasalahan ini, mereka berpandangan bahwa syariat itu enggak perlu menimbang antara manfaat dan mudarat, antara maslahat dan mudarat enggak perlu. Wis pokoknya budalai jihad, apa jaring kok menang apa enggak. Ya, tidak menimbang maslahat dan mudarat. Lau kana kadzalik la syuri'al jihad fi Makkah. Seandainya syariat tidak menimbang maslahat dan mudarat, maka sejak di Mekah harusnya Allah sudah mensyariatkan apa? Jihad. Ya, lamma wa lama ukhirat syar'iyyatuhu ilal Madinah lamma qawiyal muslimun. Dan tentu syariat jihad tidak ditunda sama Allah sampai ketika di Madinah, ketika kaum muslimin sudah kuat. Walau kana kadzalik lamma khaffafallahu 'alal muslimin. Dan seandainya syariat tidak menimbang antara maslahat dan mudarat, Allah tidak akan meringankan syariat jihad yang tadi kita baca di surat Al-Anfal. Ya, kalau ada 1000 pasukan kafir, sedangkan kalian jumlahnya 10, wis perang ae pokoke. 1000 lawan 10 orang. Wis budal ae bismillah. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya, dengan membawa ayat tapi dipahami dengan makna yang keliru. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang bisa seperti itu. Ya, namun tetap menimbang maslahat dan mudarat. Kemudian kata beliau, fa'idzan fa'ajazat tawalli yaum az-zaf idza kana muqabilur rajulil wahid thalathata fa akthar. Fa'idzan asy-syari'ah tura'i halal quwwa wad dha'f, lidza yaqulu Ibnu Jarir wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berkata, ini kalimat yang bagus, yang penting untuk kita catat dengan tinta emas. Ya, perhatikan kalimat mereka, ayatus saif fi halil quwwah. Ayat-ayat yang berbicara tentang perang itu diterapkan ketika kondisi kaum muslimin apa? Kuat. Wa ayatus sabr fi halid dha'f. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, ya, berbicara tentang kesabaran, itu dipakai ketika kondisi kaum muslimin lemah. Ya, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Ibnu Hajar Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullahu jami'an. Baik, at-tanbihut tsalits, peringatan yang ketiga.
Al-jihad naw'an. Jihad itu ada dua macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama jihadut talab, yaitu jihad yang sifatnya attack, menyerang. Wa huwa an yabtadi al-muslimun qitalal kafirin hatta yadkhulal kafiruna fil Islam. Maknanya adalah yaitu kaum muslimin memulai peperangan melawan orang-orang kafir sampai orang kafir ini mau masuk ke dalam Islam atau membayar jizyah. Ya, ini namanya jihad tolab, ya, ekspansi, attack. Wa hadza katsirun fi jihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jahadal kafirina hatta tawassa'al Islam fi zamanihim wa dakhala al jazirata thumma fi ahdi sahaba imtaddal jihadu syarqan wa gharban. Jihad seperti ini diterapkan banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerangi orang-orang kafir sehingga Islam semakin luas di zaman beliau. Demikian juga di zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin. Jihad yang sifatnya ekspansi ini juga terus dilakukan oleh mereka sehingga wilayah kaum muslimin semakin luas dan semakin luas. Ya, tapi ini dijelaskan oleh beliau di peringatan berikutnya bahwa jihad itu manutun biwulatil umur. Jihad itu diserukan oleh pemimpin kaum muslimin, oleh penguasa kaum muslimin. Ya, bukan oleh pemimpin ormas, bukan oleh pemimpin yayasan, ketua organisasi, bukan. Tapi yang menyerukan jihad harus penguasa kaum muslimin, dzu amrin, yang punya kekuasaan di wilayah tersebut. Yang kata Imam Ahmad, siapa ulil amri? Yaitu apabila kau masuk ke suatu negeri dan kau bertanya kepada penduduk negeri tersebut, siapa pemimpin di sini? Maka mereka akan menunjuk satu orang. Ya, semuanya akan tertuju kepada satu orang, yaitu namanya ulil amri. Ya, bukan pemimpin organisasi, pemimpin yayasan atau pemimpin majelis taklim, bukan. Ya, mereka tidak disebut ulil amri. Wa min adillati hadzal naw' minal jihad qauluhu ta'ala, dan di antara dalil tentang adanya jihad talab, jihad yang ekspansi, yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah tadi, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini sekali lagi yang menyeru adalah pemimpin. Kemudian jihad jenis yang kedua adalah jihadud dafa', yaitu jihad defense. Ya, jihad yang sifatnya bertahan. Wa huwa an yudafi'al muslimuna an anfusihim, yaitu kaum muslimin membela diri-diri mereka, mempertahankan jiwa-jiwa mereka, mempertahankan negeri-negeri mereka. Kama huwa halun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq fil Ahzab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti yang dilakukan Nabi ketika perang Khandaq atau ketika perang Ahzab. Ya, Nabi bertahan di kota Madinah, sedangkan musuh-musuh, ya, dari kalangan Ahzab, yakni koalisi antara kaum musyrikin dengan orang-orang Yahudi, Nabi mempertahankan diri di kota Madinah itu. Fa innahu jihadud daf'in wa kilal jihadain masyru'an bil ijma'. Nah, dua jihad tadi, baik jihad ekspansi ataupun jihad yang bertahan, dua-duanya disyariatkan dengan ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Wa ba'dul munhazimin minal harakiyin kal Qardawi waddadu wa amthalihima la yarawna jihadat talab. Dan sebagian orang-orang yang menyimpang akidahnya dalam masalah jihad ini, seperti Al-Qardawi, yaitu Yusuf Al-Qardawi, pentolan Ikhwanul Muslimin, dan juga Ad-Dadu, Muhammad Hasan Ad-Dadu, dan yang semisal dengan mereka. Mereka berpendapat, orang-orang ini berpendapat bahwa nggak ada namanya jihad tolab, nggak ada namanya jihad menyerang. Wa hadhihi mukhalafatun sharihatun lil Qur'ani was sunnah.
Ini jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bal ba'dul munhazimina yaqul, bahkan sebagian mereka mengatakan, idza futihal majalu lil muslimina an yanshuru dinallahi bil kalimah fala yushra'il qital. Apabila kaum muslimin, kata mereka, itu bisa menyebarkan Islam tanpa harus berperang, maka enggak perlu namanya perang itu, kata mereka. Wa hadza ghalat. Ini kekeliruan dan menyelisihi syariat. Karena kondisi kaum muslimin ketika itu kuat, maka lebih baik melaksanakan perang tersebut. Sehingga kaum kafir, mereka kalau tidak mau masuk Islam, mereka akan membayar jizyah, dan mereka di bawah, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Ini kita bicara kondisi kaum muslimin dalam kondisi kuat, ya. Ya, kondisi kaum muslimin dalam kondisi kuat. Ketika kita menyerang suatu negeri, ya, ketika kaum muslimin menyerang suatu negeri, tentu dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Kemudian orang-orang kafir yang ada di negeri tersebut, mereka tidak mau masuk Islam dan mereka memilih tunduk. Ya, mereka memilih tunduk di bawah hukum Islam, maka berarti ini kejayaan bagi kaum muslimin dan kehinaan bagi orang-orang kafir. Beda kalau misalnya kaum muslimin masuk ke sana tanpa perang, hanya dakwah saja. Sebagian orang yang hanya menerima Islam dan hukum Islam tidak diterapkan di negeri tersebut. Hukumnya masih hukum apa? Hukum kafir. Ya, tapi ini sekali lagi kembali kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan sekelompok orang bikin ide-ide gitu, yuk nyerang ini yuk. Ya, nganggur-nganggur timbangi kau nak kerjaan, yuk nyerang negara ini, yuk nyerang wilayah ini, enggak. Ini kembali kepada pemimpin yang tahu maslahat dan mudaratnya. Ya. Kemudian at-tanbihur rabi', peringatan yang keempat, al-jihadu mu'allaqun biwulatil umur. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jihad itu senantiasa tergantung dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, jihad senantiasa bergantung dengan pemimpin kaum muslimin. Abu Hurairah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu adalah perisai yang dengan pemimpin itulah kaum muslimin berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Ini kata beliau, wa hadza khabar bimakna talab. Ini hanya berita dari Nabi, tapi dihukumi oleh para ulama perintah. Nah, ini informasi, pemimpin adalah perisai. Nah, ini kan informasi, kalimatnya informasi, bukan kalimat perintah. Tapi hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai perintah dari Nabi SAW bahwa berjihad wajib di belakang siapa? Di belakang pemimpin, wajib mengikut kepada pemimpin. Wa yu'ayyadu hadza annahu law lam yarji'il amra fil jihad ila wulatil umur la asbaha fil amri fawda. Kata beliau, yang menguatkan juga kalau jihad itu tidak ikut pemimpin, ya, jihad diserukan oleh masing-masing orang, maka pasti akan terjadi kekacauan. Ya, akan terjadi huru-hara. Ta'ifatun tuqatil wa ta'ifatun tatruk. Sekelompok orang pengennya jihad, sekelompok yang lain enggak mau jihad. Ya, akan terjadi huru-hara. Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini yang tadi kita sebut. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Ya, maka pemimpin jihad tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya pemimpin. Maka adanya pemimpin itu hukumnya wajib. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib dipimpin oleh seorang pemimpin. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad dan Imam Malik, ya, kata Imam Ahmad dan Imam Malik, hatta fi jihadid dafa', bahkan dalam jihad yang defense itu juga tetap harusnya dengan perintah pemimpin kaum muslimin.
idza amkanal muslimun, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau memang memungkinkan, ketika kita diserang, memungkinkan kita untuk minta izin kepada pemimpin untuk defense, untuk bertahan. Kalau memungkinkan, maka lebih baik meminta izin kepada pemimpin untuk bertahan. Ya, namun kalau tidak memungkinkan, maka bertahan sebisa mungkin dari serangan orang-orang kafir. Kemudian at-tanbihul khamis, peringatan yang kelima, yajibu an nakuna fil jihadi wasatan bila ifrat wala tafrid. Wajib bagi kita untuk pertengahan dalam masalah jihad, tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Sebagaimana Ahlus Sunnah tidak meremehkan, ya, seperti sebagian orang-orang yang memang mereka ya lebih cocok kumpul sama orang-orang kafir. Mereka menihilkan syariat jihad. Mereka menganggap bahwa syariat jihad ini syariat yang kejam, ya, sukanya menumpahkan darah, melenyapkan nyawa, nggak perlu ada namanya syariat jihad. Ini orang-orang yang meremehkan. Namun kita juga tidak ekstrim dalam berjihad, semua dibunuh sama dia. Orang-orang kafir yang tidak layak untuk dibunuh, dibunuh sama dia. Berjihad tanpa adanya komando dari pemimpin atau mengangkat pemimpin sendiri untuk berjihad, ini yang hulu dalam berjihad. Maka Ahlus Sunnah pertengahan dalam jihad. Jihad ada rambu-rambunya, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada rambu-rambunya, dan itu sudah digariskan oleh Nabi SAW. Gak mungkin Nabi tidak meninggalkan rambu-rambu jihad. Ya, seperti dalam hadis tadi Nabi mengatakan ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Kata Nabi SAW, berjihadlah kalian dengan nama Allah, berjihadlah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Jangan kalian curang, menipu, jangan kalian tumathilu, memutilasi, ya, orang yang sudah kalian bunuh. Wala taqtulu walida, dan jangan kalian membunuh orang-orang tua. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang untuk membunuh rahib-rahib yang ada di tempat-tempat ibadah. Ya, padahal kalau kembali kepada akal, seharusnya yang lebih layak untuk dibunuh siapa? Ya, rahib-rahib ini. Karena mereka yang memprovokasi orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, ya, untuk memurtadkan kaum muslimin. Namun ternyata justru Nabi melarang mereka untuk dibunuh. Ya, maka seorang muslim tetap berjihad dengan rambu-rambunya. Nah, kemudian masih kembali ke surah Al-Maidah. Di antara ciri waliullah adalah wala yakhafuna laumata laim. Dan wali-wali Allah itu tidak takut dengan cacian, celaan orang-orang yang mencela. Wa hadza amrun muhimmun lil ghayah. Kata beliau, ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sudah 2 menit. Tuh boy. Baik, insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.